Jumpa lagi di Berkas Hitam, Kerch Polytechnic College. Disinilah tragedi itu terjadi. 17 Oktober 2018, Kerch, Crimea. Pagi itu, langit mendingin, laut menusuk. Tak seorang pun tahu, hari biasa ini akan buruk dalam sejarah sekolah di Rusia pasca Soviet. Dia bernama Vladislav Roslyakov, baru berusia 18 tahun. Siswa tahun keempat jurusan listrik. Dia pendiam, penyendiri, dan penuh luka yang tak pernah. Saat berusia 10 tahun, orang tuanya bercerai. Ayahnya mengalami cedera kepala parah, menjadi cacat, lalu tenggelam dalam alkohol dan kekerasan. Dia sering memukul Vladislav dan ibunya. Di sekolah, Vladislav bukan anak populer. Nilainya kurang bagus di sekolah. Dia hanya punya sedikit teman. Hobinya senjata dan video game kekerasan. Ia mulai membawa bayonet ke kelas. Menurut mantan pacarnya, seorang gadis 15 tahun bernama Zlata, Vladislav sering bercerita tentang bullying yang dia alami. Vladislav sering menceritakan bahwa ia merasa dihina dan dipermalukan oleh teman sekelas karena tidak seperti orang lain. Bajunya lusuh, keluarganya miskin, hobinya aneh, dan ia pendiam. Ia kehilangan kepercayaan pada orang lain, sering berkelahi, dan pernah bilang tidak mau hidup lagi karena bullying tersebut. Ia juga membenci sekolah dan gurunya. Dia memasang foto sekolahnya ke dalam game untuk latihan. Di media sosial, dia menulis tentang ketidakpedulian orang lain, hidup tanpa tujuan, dan kematian. Pada 16 Oktober malam, dia membakar barang-barang pribadinya. Dia menyiapkan kaos putih dengan tulisan besar huruf hitam, Nenavist, yang berarti kebencian. 17 Oktober, sekitar pukul 11.40 pagi, bel istirahat berbunyi. Siswa berbondong-bondong ke kantin. Tiba-tiba, duar! Ledakan bom yang berisi paku-paku di kantin berterbangan. Getaran mengguncang seluruh gedung. Debu dan asap hitam memenuhi udara. Bau mesiu dan daging terbakar langsung menusuk. Pecahan kaca berterbangan. Meja terbalik. Jeritan pecah di mana-mana. Belum reda kepanikan, langkah kaki tenang terdengar dari tangga. Vladislav muncul. Dengan mengenakan kaos putih bertuliskan hatred atau kebencian, dengan celana hitam, sepatu bot, dan shotgun di tangan. Wajahnya tampak tak ada emosi. Dia berjalan santai, bukan berlari. Suara shotgun berat menggema. Seluruh siswa berlarian. Beberapa langsung ambruk. Darah mengalir di lantai keramik yang licin. Dia tembak ke kelompok yang lari, ke pintu kelas yang terkunci, ke siapa saja yang terlihat. Seorang saksi bersembunyi di balik lemari besi. Aku melihat dia naik ke lantai 2. Dia reload peluru dengan tenang. Peluru berhamburan jatuh ke lantai. Bunyinya seperti logam dingin. Lalu tembakan lagi. Jeritan perempuan menusuk telinga. Tolong, aku tidak apa-apa. Jangan tembak. Tapi Vladislav tak bicara satu kata. Hanya tembakan demi tembakan. Selama hampir 15 menit penuh. Bau darah, mesiu, dan ketakutan memenuhi koridor. Dia berjalan melewati koridor lantai 2, masuk ke ruang praktik mendekati perpustakaan. Guru berusaha melindungi murid. Siswa merangkak meminta ampun. Semua sia-sia. Sekitar 15 menit setelah ledakan pertama, tembakan berhenti. Satu tembakan terakhir terdengar dari perpustakaan. Lebih kosong, lebih senyap. Vladislav Roslakov bundar diri di sana. Polisi baru tiba 10-15 menit kemudian. 20 orang tewas, 15 siswa dan 5 staf. Lebih dari 70 orang luka-luka, beberapa kritis. Motifnya tak pernah ditentukan secara pasti. Mungkin depresi, mungkin social protest, dan mungkin luka akibat bullying yang tak pernah diobati. Vladislav pernah bilang dia kehilangan kepercayaan pada manusia karena dihina, karena tidak seperti yang lain. Tapi tidak ada yang membenarkan kekerasan massal. Hari itu, kebencian yang dipendam bertahun-tahun meledak dalam 15 menit.
20 jiwa hilang. Bullying bisa menjadi racun yang perlahan merusak jiwa seseorang, terutama jika tidak ada dukungan. Kasus Vladislav menunjukkan bahwa luka emosional yang tidak diobati, ditambah faktor lain, bisa berujung tragis. Bukan hanya bagi pelaku, tapi puluhan orang tak bersalah.